Didorong oleh pengeluaran konsumen serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil, ekonomi Amerika Serikat mencatatkan ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga tahun 2025. Laporan menunjukkan produk domestik bruto Amerika Serikat tumbuh 4,3% secara tahunan, melampaui pertumbuhan periode sebelumnya. Ekonomi Amerika Serikat mencatat ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ketangguhan pengeluaran konsumen dan dunia usaha, serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil. Berdasarkan laporan Biro Analis Ekonomi, produk domestik bruto real Amerika Serikat meningkat pada laju tahunan sebesar 4,3%. Angka ini melampaui pertumbuhan 3,8% pada periode sebelumnya yang juga ditopang oleh sektor rumah tangga. BEI seharusnya merilis estimasi awal PDB ini pada 30 Oktober lalu. Namun jadwal tersebut dibatalkan akibat penghentian operasional pemerintah. Biasanya lembaga ini merilis 3 kali estimasi pertumbuhan kuartalan untuk menyempurnakan data. Namun untuk periode menjelang shutdown terlama dalam sejarah kemarin, BEI hanya akan merilis 2 laporan saja. Pasca pengumuman tersebut, surat utang pemerintah terpantau turun, sementara kontrak berjangka ekuitas memperpanjang penurunannya. Laporan yang sempat tertunda ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap menjaga momentumnya hingga pertengahan tahun. Hal ini terjadi saat konsumen terus berbelanja dan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang paling memberatkan mulai ditarik kembali. Meski government shutdown diperkirakan akan membebani pertumbuhan kuartal keempat, para ekonom memprediksi pemulihan moderat pada 2026. Optimisme ini muncul seiring adanya pengembalian pajak bagi rumah tangga serta antisipasi putusan Mahkamah Agung yang mungkin akan membatalkan kebijakan tarif global menyeluruh milik Trump. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammond, menilai The Fed perlu menahan suku bunga untuk sementara waktu guna mengevaluasi dampak pemangkasan 75 basis poin sepanjang 2025. Wacana ini diungkapkan Hammond di tengah inflasi yang masih ganas dan sinyal pelemahan pasar tenaga kerja. Sebelumnya pemangkasan suku bunga terakhir The Fed pada 10 Desember lalu diwarnai 3 suara berbeda, yaitu dissenting votes yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2019. Para pejabat bank sentral masih terbelah mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan, dengan sebagian pembuat kebijakan lebih mengkhawatirkan perlambatan pasar tenaga kerja. Sementara lainnya menilai The Fed perlu memprioritaskan pengendalian inflasi yang masih berada di atas target. Hammond mengatakan ia akan fokus untuk memastikan inflasi dapat kembali ke target dan menurutnya itu adalah salah satu tujuan utama dan penting untuk diselesaikan oleh The Fed. Usai pemangkasan suku bunga pada Desember, Hammond menyatakan ia lebih memilih kebijakan suku bunga berada pada posisi yang sedikit lebih ketat jika dibandingkan dengan saat ini. Ya, selanjutnya pemirsa, dari bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Selasa dengan S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa setelah rilis rangkaian data ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi dan mengangkat saham berorientasi pertumbuhan. Pada perdagangan di hari Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,16% menjadi 48.442, S&P 500 menguat 0,46% ke posisi 6.909. Dan indeks Nasdaq Composite yang naik 0,57% ke level 23.561. Ya, sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa didorong penguatan signifikan sektor kesehatan. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,34% ke level 588,73. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,24% ke level 9.889 dan indeks Jerman naik 0,29% ke 0,23% ke level 24.340. PT J Resources Asia Pasifik Tbk menargetkan penjualan dapat mencapai 286,38 juta dolar Amerika atau setara 4,8 triliun rupiah hingga akhir 2025. Ya, target tersebut ditetapkan perseroan di tengah laju harga emas dunia yang beberapa kali menyentuh level tertinggi sepanjang 2025.
Emiten tambang emas PT G Resource Asia Pasifik Tbk menargetkan penjualan menyentuh level 286,38 juta US dollar atau setara 4,80 triliun rupiah pada tahun penuh 2025. Target tersebut ditetapkan perseroan di tengah laju harga emas dunia yang beberapa kali menyentuh level tertingginya sepanjang 2025. Dengan harga jual rata-rata yang diprediksi senilai 3.300 US dollar per troy ounce dan target produksi mencapai 86.000 ounce, perseroan cukup optimistis membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 21,34% year on year. Manajemen perseroan menyebut kenaikan harga emas yang signifikan terasa pada paruh kedua 2025 berdampak lebih baik kepada kondisi keuangan perseroan. Hal itu pula yang membuat perseroan optimis membukukan catatan positif sepanjang 2025. Melansir laporan keuangan, perseroan membukukan penjualan senilai 221,59 juta US dollar atau setara 3,72 triliun rupiah sepanjang 9 bulan 2025, naik 27,45% year on year. Setelah dikurangi beban umum dan pajak, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 25,80 juta US dollar, naik 478,74% year on year. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, emiten farmasi PT Soho Global Health Tbk menyatakan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 kepada investor senilai 420,09 miliar rupiah atau setara dengan 33,1 rupiah per saham. Senior Executive Vice President PT Soho Global Health Tbk, Yuliana Tai, mengungkapkan bahwa pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada 23 Desember 2025, di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor bersumber dari laba bersih kuartal 3 2025. Adapun dividen interim akan dibayarkan pada 22 Januari 2026 mendatang. Perseroan menegaskan pembagian dividen interim kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai catatan, perseroan mencetak laba bersih senilai 440,09 miliar rupiah hingga kuartal 3 2025 dan total ekuitas perseroan tercatat sebesar 2,84 triliun rupiah sampai akhir September 2025. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk mengumumkan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan. Raden Mas Aris Santosa resmi mundur dari jabatan Komisaris Utama WSBP setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI. PT Waskita Beton Precast Tbk mengumumkan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan. Raden Mas Aris Santosa resmi mundur dari jabatan Komisaris Utama WSBP setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI. Surat pengunduran diri tersebut diterima Perseroan pada 18 Desember 2025 dan disampaikan dalam keterbukaan informasi tanggal 22 Desember 2025. Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, rapat internal Dewan Komisaris pada 18 Desember 2025 menunjuk Ahmad Subagya sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama. Perseroan juga akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 90 hari sejak surat pengunduran diri diterima. Manajemen menegaskan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan maupun keberlangsungan usaha perseroan. Hingga November 2025, WSBP mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 1,36 triliun rupiah dengan total kontrak dikelola mencapai 2,12 triliun rupiah. Untuk tahun 2026, Perseroan menargetkan nilai kontrak baru sebesar 2,6 triliun rupiah. Sementara itu, per akhir September 2025, pendapatan usaha WSBP tercatat 1,33 triliun rupiah, turun 12,45% secara tahunan. Meski masih mencatatkan rugi bersih 324 miliar rupiah, kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagi sumber, IDEX Channel.